wajib diri kalau mampu. Gak bisa Pak sholat berdiri, sholat dengan berbaring. Kalau mampu berbaring gak bisa Pak, pinggang kurap. Sholat pakai isyarat. Kalau mampu pakai isyarat tidak bisa. Dalam hati setiap kemampuan melaksanakan perintah berkurang, stres perintahnya juga menurun. Taklilut takalif ini juga salah satu strategi mengantisipasi kerasnya hati. Nah, konsep yang ketiga dari syariat, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Persamaan terhadap manusia di dalam berhadapan dengan hukum Allah. Kadang orang yang hatinya keras itu logikanya jalan, ngukur suasana. Gimana sih lu menggrip kagak bawa ke masjid? No, yang Pak Haji masih di perapatan. Yang Pak Haji dia sebut. Itu kan cenderung orang begitu. Kalau dia nyolong ayam, dia tunjuk orang yang nyolong kambing. Ini apologi namanya. Kenapa lu nyolong ayam? No, yang maling kambing urusin, gedean. Apologi. Lah kapan mau beres kalau begitu? Tidak introspeksi, tidak self correction. Itu apologi. Untuk menutupi kelemahan diri, menunjuk kesalahan orang lain yang lebih besar. Itu kan nggak jantan namanya. Apologi. Tidak ada sifat untuk memperbaiki diri sendiri. Karena kecenderungan ini ada, Islam menutupi itu. Dengan apa? Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Gak ada iri hati dalam hukum Islam ini. Sholat wajib. Wajib. Bagi siapa? Yang sudah balik dan mampu. Terhadap semua strata. Jenderal wajib, kopral wajib. Apalagi hansip. Tidak ada fasilitas. Wah kamu jenderal nggak apa-apa dah sembahyang setahun 2 kali. Idul Fitri aja Maidul Adha. Enggak tuh. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Itu yang Nabi ingatkan. Orang-orang sebelum kamu dahulu hancur. Umat-umat sebelum ini rusak binasa. Kenapa? Karena mereka kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Tapi kalau yang besar berbuat salah, mereka diam pura-pura tidak tahu. Jadi apa ini? Yang namanya mafia peradilan bukan cuma zaman ayeuna. Sejak zaman sebelum Islam Nabi sudah mengingatkan, mereka dahulu hancur. Kenapa? Kalau orang kecil berbuat salah, hukum buru-buru ditegakkan. Ramai-ramai dikeroyokin. Giliran yang gede berbuat salah, diam pura-pura enggak. Hukum pakai pandang bulu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu orang yang keras hati itu bisa merusak amalnya sendiri. Enggak mempan nasihat, rai gedek, muka-muka cuek. Baik nasihat yang dari luar maupun nasihat yang dari dalam enggak mempan. Kan dalam hidup ini ada nasihat dari luar, dari orang lain, bisa dari fenomena kehidupan. Ini juga nasihat. Oh, dia itu kaya tapi pelit. Hatinya begitu ya. Matanya menteleng. Itu kan nasihat. Itu kan nasihat. Oh, dia waktu berkuasa tapi zalim, matinya begitu. Perutnya pancung. Fenomena kehidupan yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, itu semuanya bisa nasihat. Unzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat kehidupan ini. Dunia ini kan sebuah sekolahan besar. Semua yang kita lihat, kita saksikan, kita pelajari bisa jadi contoh buat kita. Orang yang bijak yang bisa mengambil hikmah dari manapun datangnya. Baik dari yang baik maupun dari yang tidak baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, nasihat yang datang dari luar, dari orang atau dari fenomena kehidupan, atau nasihat yang tumbuh dari dalam diri sendiri, perubahan organisme tubuh, itu kan nasihat.
Ya Allah, sekarang cantik jelita. Iya, sedang sweet seventeenan. Rambutnya hitam ikal berderai. Iya, semua memuji. Alisnya katanya laksana semut beriring. Dagunya bak pauh dilayang. Kalau dia senyum semua orang terpesona. Sekarang 50 tahun yang akan datang coba senyum kabur orang. Fenomena kehidupan. Apa yang tidak berakhir? Kenapa harus keras hati? Kita kata kita berkuasa, berapa hari kita punya jabatan? Kita kata kita kaya, berapa banyak harta kita? Kita kata kita alim, kita tahu. Apa yang kita tahu dari semesta jagat raya ini? Lalu apa yang tidak berakhir? Korun yang katanya kaya, mati itu. Fir'aun yang katanya gagah, mati. Napoleon Bonaparte, the Lion of Europe, singa daratan Eropa, mati. Saking matinya, mati. Kenapa harus keras hati? Kenapa tidak melihat perubahan fenomena alam sekitar ini? Apa yang tidak berakhir? Apa yang tidak selesai? Lalu apa yang mau kita sombongkan? Kenapa kita harus keras hati? Tiga pantas dalam hadis kursi Allah menyatakan al-kibriya'u libasi. Sombong itu pakaianku. Manusia enggak pantas pakai pakaianku, kegedean. Pakaian Allah mau dipakai. Kalau Allah sombong, udah pantas aja udah. Kenapa? Kagak ada Tuhan lain selain dia. Udah pantas dia nyombong. Kita nyombong apaan? Oleh sebab itu, beruntung orang kalau diberikan hati yang lembut, mudah menerima kebenaran, peka terhadap kesulitan orang lain, ringan tangan memberikan pertolongan buat mereka yang memang memerlukan. Dan gak semua orang dikasih begitu. Gak semua orang. Lain ya, Umar bin Khattab sikapnya keras, tapi hatinya gampang menerima kebenaran. Nah, lain orang kayak begini. Keras sikap boleh keras, tapi hati mudah menerima kebenaran. Wah, kalau Umar kerasnya kan luar biasa. Tapi hatinya kok gampang menerima kebenaran. Ini hidayah. Coba lihat waktu berita Rasulullah meninggal dunia. Sampaikan oleh para sahabat, Umar jengkel. Cabut pedang. Siapa bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Dia nggak siap menghadapi kenyataan. Emosinya yang jalan, bukan rasionya. Keras. Bilang deh, Muhammad meninggal. Saya tabas batang lehernya. Untung ada Sayyidina Abu Bakar.